Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinoka, NIM 221110837 dari Prodi S1 Teknik Biomedis Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada presentasi kali ini saya akan membawakan materi tentang gelombang. Jadi ada beberapa materi yang akan saya bawakan. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian konsep gelombang, sifat-sifat gelombang, kemudian gelombang mekanik dan elektromagnetik. Pendahuluan. Jadi apa itu gelombang? Gelombang adalah sebuah pola perambatan energi atau getaran melalui medium atau ruang tanpa perpindahan materi secara keseluruhan. Gelombang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk gelombang mekanik seperti gelombang air dan gelombang gempa bumi. Kemudian gelombang elektromagnetik seperti cahaya dan gelombang radio, gelombang suara dan lain-lain. Pentingnya memahami gelombang. Mengapa kita perlu tahu tentang gelombang? Jadi gelombang itu digunakan juga dalam bidang komunikasi. Dalam komunikasi itu sendiri, gelombang elektromagnetik adalah dasar dari berbagai bentuk komunikasi modern seperti radio, televisi, telepon seluler, dan internet. Kemudian pada bidang kesehatan dan medis, teknologi medis seperti MRI, ultrasonografi, terapi ultrasonik bergantung pada pemahaman tentang bagaimana gelombang berinteraksi dengan jaringan tubuh dan memberikan informasi diagnostik dan pengobatan. Pada pengolahan sinyal dalam teknologi seperti audio dan video, pemahaman tentang gelombang adalah kunci untuk merekam, menyimpan, dan memproses sinyal dengan kualitas yang baik. Gelombang juga digunakan dalam berbagai bentuk energi terbarukan seperti energi surya dan energi angin. Memahami bagaimana gelombang dapat diubah menjadi bentuk energi lain membantu dalam pengembangan sumber energi yang lebih berkelanjutan. Kemudian konsep gelombang. Secara umum, gelombang dapat digambarkan sebagai pola berulang dari puncak dan lembah. Panjang gelombang adalah jarak fisik antara dua puncak atau dua lembah berurutan, sementara amplitudo adalah tinggi maksimum puncak atau tinggi minimum lembah dari garis tengah gelombang. Kemudian frekuensi gelombang adalah jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam satuan waktu. Biasanya diukur dalam hertz atau bisa disingkat Hz. Kemudian bisa dilihat pada gambar di mana titik ABC itu merupakan sebuah bukit dan CDE merupakan lembah. Lanjut ke jenis-jenis gelombang. Gelombang itu sendiri ada dua, yaitu transversal dan longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang di mana getaran atau perambatan energinya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang itu sendiri. Sedangkan gelombang transversal adalah gelombang di mana getaran atau perambatan energinya itu sejajar dengan perambatan gelombang itu sendiri. Kemudian karakteristik gelombang yaitu frekuensi, di mana frekuensi itu merupakan jumlah siklus gelombang. Kemudian amplitudo merupakan tinggi maksimum gelombang, dan panjang gelombang atau jarak titik antara dua titik identik. Kemudian lanjut ke sifat-sifat gelombang. Yang pertama yaitu pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang adalah fenomena di mana gelombang yang mengenai suatu permukaan berbalik arah atau dipantulkan kembali ke medium asalnya setelah mengenai permukaan tersebut. Pemantulan gelombang terjadi karena perubahan arah gerak gelombang ketika melewati batas antara dua medium yang berbeda. Hukum yang berlaku untuk pemantulan gelombang adalah hukum sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini berarti bahwa sudut antara garis normal terhadap permukaan dan arah datangnya gelombang sama dengan sudut antara garis normal dan arah pantulnya. Hukum ini dikenal sebagai hukum refleksi. Seperti pada gambar di mana kita bisa melihat ada sebuah sinar datang dari titik A, kemudian mengenai bidang pantul pada titik O, kemudian sinar tersebut memantul ke titik B. Ini yang disebut sebagai pemantulan gelombang. Lanjut ke pembiasan gelombang.
di mana pembiasan gelombang adalah fenomena di mana gelombang berubah arah saat melewati batas antara dua medium dengan kecepatan rambat yang berbeda. Pembiasan gelombang terjadi karena adanya perbedaan kecepatan gelombang di antara dua medium yang berbatasan. Ketika gelombang memasuki medium baru, gelombang akan cenderung mendekati garis normal atau garis tegak lurus terhadap permukaan dan kemudian membias atau berubah arah. Sudut pembiasan gelombang dibentuk antara garis normal dan arah gelombang yang telah berubah setelah melewati batas medium. Untuk cahaya, ada hukum yang mengatur pembiasan gelombang cahaya yang dikenal sebagai hukum Snellius atau hukum Snell. Seperti pada gambar, ada sebuah gelombang cahaya datang kemudian mengenai medium yang menyebabkan gelombang tersebut mengalami pembiasan yang ditandakan dengan berubah arah mendekati garis normal. Lanjut ke interferensi gelombang. Interferensi gelombang adalah fenomena di mana dua atau lebih gelombang bertemu dan berinteraksi satu sama lain saat melewati titik tertentu dalam medium. Interferensi terjadi ketika gelombang-gelombang ini saling tumpang tindih dan berinterferensi, menciptakan pola intensitas gelombang yang berubah-ubah. Interferensi konstruktif jika puncak gelombang bertemu dengan puncak atau lembah gelombang bertemu dengan lembah. Sebaliknya, amplitudo gelombang dapat saling mengurangi atau bisa dikenal sebagai interferensi destruktif jika puncak bertemu dengan lembah atau sebaliknya. Seperti kita bisa lihat pada gambar, interferensi konstruktif itu puncak gelombang bertemu dengan hampir bertemu dengan puncak gelombang, dan interferensi destruktif puncak gelombang bertemu dengan lembah atau beda fasa. Kemudian lanjut ke difraksi gelombang. Difraksi gelombang adalah fenomena di mana gelombang melengkung atau membengkok saat melewati rintangan atau celah. Ketika gelombang bertemu dengan hambatan atau celah yang berukuran sebanding dengan panjang gelombangnya, fenomena difraksi terjadi dan menyebabkan gelombang melengkung di sekitar rintangan. Ketika gelombang mengalami penghalang atau celah, setiap bagian gelombang melengkung keluar dari jalur semula dan berbentuk pola interferensi dengan bagian lainnya. Pola difraksi yang terbentuk akan tergantung pada bentuk dan ukuran rintangan atau celah serta panjang gelombang yang melewati. Seperti pada gambar di mana ada cahaya datang kemudian mengenai sebuah penghalang yang memiliki sebuah celah, dan cahaya tersebut keluar dari jalur dan seperti menyebar dan tidak sejajar dengan cahaya datang. Kemudian lanjut ke gelombang mekanik dan elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Gelombang ini dapat berupa gelombang transversal atau gelombang longitudinal, tergantung pada arah getarannya. Gelombang mekanik memiliki berbagai karakteristik seperti amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan cahaya. Kemudian lanjut ke gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu sendiri adalah bentuk gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang merambat melalui ruang hampa udara dengan kecepatan cahaya. Gelombang ini memiliki berbagai frekuensi dan panjang gelombang yang mencakup spektrum elektromagnetik yang luas. Gelombang elektromagnetik memiliki berbagai aplikasi seperti radio, televisi, telepon seluler, dan wifi. Pada teknologi medis seperti MRI, CT scan, dan sinar X. Kemudian sifat gelombang elektromagnetik. Bentuk gelombang elektromagnetik itu hampir sama seperti bentuk gelombang transversal pada umumnya, namun pada gelombang ini terdapat muatan energi listrik dan magnetik di mana medan listrik atau disimbolkan E selalu tegak lurus terhadap medan magnet atau yang disimbolkan dengan B, yang keduanya menuju ke arah gelombang.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.